Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan inklusi. Dalam sejarahnya sendiri, perkembangan pendidikan inklusi diawali dan diprakarsai dari negara-negara Skandinavia. Seperti yang kita tahu, negara-negara Skandinavia adalah Denmark, Norwegia, dan Swedia. Nah, di Amerika Serikat sendiri pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy, beliau mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari tentang pendidikan inklusi yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Setelah itu, di Inggris sendiri juga mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari sistem segregatif ke sistem integratif yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan deklarasi Bangkok pada 1994 di Salamanca. Nah, seiring berjalannya waktu, tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata dapat kita lihat, terutama setelah diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak yang dilaksanakan pada tahun 1989 dan Konvensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok. Dari konferensi tersebut menghasilkan deklarasi Education of All. Implikasi dari statement tersebut mengikat bagi seluruh anggota konvensi agar semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan yang memadai. Nah, sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bangkok sendiri, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol. Nah, dari konvensi pendidikan ini mencetuskan lagi perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya akan kita kenal sebagai The Salamanca Statement of Inclusive Education, yang berbunyi pada poin pertama menyebutkan bahwa semua anak sebaiknya belajar bersama. Jadi dalam hal ini, semua anak tanpa dibeda-bedakan satu sama lain, baik dia memiliki kebutuhan khusus atau yang lainnya, mereka akan mendapatkan pendidikan yang sama, belajar di tempat yang sama. Kemudian poin kedua, pendidikan berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi di poin kedua ini, walaupun mereka belajarnya dengan bersama-sama, tetapi mereka ini juga mendapatkan pendidikan berdasarkan kebutuhan mereka, karena kebutuhan setiap anak dalam pendidikan berbeda-beda dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Yang poin ketiga, anak berkebutuhan khusus akan diberikan layanan khusus. Jadi mereka akan mendapatkan layanan khusus untuk dapat memenuhi pendidikannya. Nah, sejalan dengan kecenderungan dunia tentang pendidikan inklusi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, nah di Indonesia sendiri juga menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan deklarasi Bandung. Deklarasi tersebut dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Nah, dari deklarasi tersebut
Kemudian untuk dapat memperjuangkan hak-hak anak dalam hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium. Simposium ini berstandar internasional di Bukit Tinggi dan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan lagi program pendidikan inklusif, tidak berjalan di situ saja, tapi terus berkembang untuk dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Maka pemerintah Indonesia dalam perkembangannya sejak awal tahun 2000 sebenarnya sudah mengembangkan pendidikan inklusif sendiri. Nah, tapi dalam perkembangannya pendidikan inklusif ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu. Jadi dia tidak program pendidikan inklusif yang berdiri sendiri, tapi dia merupakan bagian dari program pendidikan terpadu yang dijalankan oleh pemerintah yang sebelumnya telah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Tetapi kemudian program tersebut kurang berkembang. Nah, kemudian pada tahun 2000 dimunculkan kembali program tersebut dengan mengikuti kecenderungan dunia yang menggunakan konsep pendidikan inklusif. Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia ini memiliki perjalanan panjang. Pada hakikatnya sudah lama, pada tahun 1960-an sudah ditandai dengan berhasilnya diterima beberapa lulusan SLB tunanetra di Bandung yang masuk sekolah umum. Meskipun memang tidak serta-merta langsung diterima, tapi memang mereka memiliki mendapatkan, lebih tepatnya, penolakan dari pihak sekolah. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, tidak mungkin pendidikan tersebut tidak berkembang. Jadi seiring berjalannya waktu dengan adanya perkembangan dan perubahan yang ada di dunia tentang pendidikan inklusif sendiri, beberapa sekolah, masyarakat sudah sadar dan mulai bersedia untuk menerima siswa tunanetra dan siswa berkebutuhan khusus lainnya. Jadi semua anak di dunia, mereka memiliki hak tersendiri untuk mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan satu sama lain, karena pendidikan tersebut merupakan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, tanpa membeda-bedakan bahwa mereka memiliki kekurangan, kelebihan, dan berbeda dengan yang lain, tapi mereka juga memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya tentang penjelasan sejarah pendidikan inklusi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norlia Siska. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah pendidikan inklusi di dunia. Pada mulanya, perkembangan pendidikan inklusi di dunia itu diprakarsai oleh negara-negara seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia itu semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi dari statement ini mengikat semua anggota konferensi agar anak tanpa kecuali mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok pada tahun 1994,
diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusi yang selanjutnya dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Perkembangan pendidikan inklusi ini di dunia dimulai pada tahun 1770 sejak didirikannya sekolah luar biasa untuk tunarungu di Paris. Kemudian pada tahun 1784 didirikan sekolah luar biasa pertama untuk tunanetra di Paris. Setelah itu pada pertengahan abad ke-19 didirikan sekolah luar biasa untuk tunagrahita di Eropa dan Amerika. Hingga akhirnya pada tahun 1960-an, sekolah luar biasa itu telah didirikan di semua negara dengan model yang serupa, yaitu eksklusif. Secara format, istilah inclusive education ini diperkenalkan sejak adanya Pernyataan Salamanca tahun 1994. Namun, jauh sebelum itu kesadaran akan perlunya pendidikan yang tidak diskriminatif dan mampu mengakomodasi semua peserta didik tanpa syarat dengan memperhatikan kebutuhan khususnya di negara maju seperti Skandinavia itu telah dikembangkan. Hampir semua negara maju telah ada penghargaan, perlakuan, dan penghormatan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di Amerika Serikat sendiri pendidikan inklusi itu berkembang sangat cepat dilihat dari adanya berbagai unsur yang saling mendukung. Selain itu, di Jepang, anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya diberi kebebasan untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginan anak berkebutuhan khusus. Selain di negara-negara tersebut, pendidikan inklusi kini juga dikembangkan di Indonesia. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang mampu menampung semua murid dalam kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, tetapi juga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, maupun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru agar para siswa mampu menguasai materi maupun pembelajaran yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Stefani Setianisi dari kelompok 3 kelas A1. Di sini kami akan membahas materi selanjutnya, yakni perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif di Indonesia sebenarnya sejak tahun 1986 telah dirintis, akan tetapi dalam bentuknya terdapat sedikit perbedaan. Pada awal mulanya, sistem pendidikan tersebut dinamakan pendidikan terpadu, yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/ tahun 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pendidikan terpadu ini menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, akan tetapi mereka juga harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum tersebut. Dengan demikian, anak tersebut harus dibuat siap untuk bergabung bersama anak-anak lainnya di sekolah umum. Selain itu, pada pendidikan inklusif ini juga membuat sekolah harus siap dan dapat menyesuaikan diri terhadap keperluan anak berkebutuhan khusus, sehingga apabila nantinya terdapat kegagalan pada anak, maka sistem yang dilakukanlah yang dianggap bermasalah. Adapun keseriusan pemerintah pula mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan juga dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalamnya tercantum pada bab 4 bagian ke-1 pasal 5 ayat 1 dan bagian ke-4 pasal 11 ayat 1. Di mana inti dari undang-undang tersebut adalah seluruh sekolah tentunya bisa melaksanakan pendidikan untuk semua warga negara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan untuk anak-anak, termasuk pula di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus, agar dapat memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak pada umumnya, tanpa memandang adanya perbedaan, baik itu perbedaan fisik, kemampuan, maupun
perbedaan lainnya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pada tahun 2004, Indonesia melaksanakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung yang berkomitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, di mana deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 14 Agustus 2004 di Bandung. Adapun isi dari deklarasi ini yaitu menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun lain sebagainya. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar tersebut, maka pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi. Adapun isinya yaitu menekankan untuk terus perlunya dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya menjamin bahwa semua anak benar-benar mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Untuk menjalankan amanah undang-undang yang ada tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijalankan di berbagai daerah Indonesia, termasuk memberikan piagam penghargaan bagi provinsi, kabupaten, maupun kota yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun salah satu provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif yaitu Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 dan kemudian disusul oleh provinsi-provinsi lainnya ada di Indonesia. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki beberapa landasan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa landasan tersebut diantaranya adalah filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, serta 5 pilar sekaligus adalah cita-cita yang didirikan atas fondasi lebih mendasar, disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bertitik tolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kelainan dan keberbakat merupakan salah satu bentuk kebinekaan individu manusia. Terdapatnya kebutuhan khusus dan keberbakatan tidak memisahkan siswa satu dengan siswa lainnya, seperti halnya pada perbedaan suku, ras, budaya, maupun sebagainya. Dengan hal tersebut tentunya harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan pula harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam. Dengan demikian akan mendorong sikap saling mengingatkan dengan semangat toleransi seperti yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah landasan yuridis. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan luar biasa pula dapat diselenggarakan secara inklusif maupun berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Yang ketiga, landasan pedagogis. Landasan pedagogis tercermin dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana berisi mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menandakan bahwa siswa yang berkebutuhan khusus juga dibentuk melalui pendidikan agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir atau keempat, landasan empiris. Landasan empiris ditandai dengan penelitian mengenai inklusi yang sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Adapun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh Amerika Serikat, di mana hasilnya menunjukkan bahwasanya pengelompokan dan penempatan anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, maupun tempat khusus tidak efektif serta diskriminatif. Layanan tersebut menyarankan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Saya di sini akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai
Pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi. Pendidikan segregasi adalah pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggara sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari pendidikan untuk anak normal. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik itu kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Selanjutnya, pendidikan integrasi. Sistem pendidikan integrasi adalah sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberi pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa normal agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Istilah integrasi yang luas merujuk pada bersekolahnya anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler. Dapat diartikan pada proses memindahkan seorang siswa pada lingkungan yang tidak terlalu terpisah. Seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada sekolah reguler tetapi berada pada unit atau kelas khusus. Meskipun siswa tersebut berada pada kelas khusus, jelas bahwa apabila kelas tersebut pada sekolah reguler, peluang untuk berinteraksi dengan warga sekolah secara umum jauh lebih besar daripada anak yang berada pada sekolah khusus yang terpisah. Selanjutnya, pendidikan inklusi. Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.